aku bukan tipe pembaca yang selesai membaca buku pertama, kemudian pindah membaca buku berikutnya. Tapi aku adalah pembaca yang dalam satu periode waktu, aku membaca semua buku ini. Dan ini alasannya. Halo semuanya, bagi teman-teman yang baru ketemu dengan video ini atau channel YouTube ini, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan, dunia literasi. Aku adalah seorang pengajar, penulis, dan juga business owner ya, pemilik toko buku online, buku SR. Nah, di video YouTube biasanya aku ngebahas tentang dunia pendidikan, literasi, dan sesekali membahas isu sosial. Oke, aku ingin kembali ke konteks pembicaraan awalku berkaitan dengan membaca buku tadi. Jadi, aku sudah tidak lagi membaca satu buku selesai kemudian pindah lagi ke buku berikutnya, tidak. Tapi dalam kurun waktu, katakan 1 bulan atau 3 bahkan 1 tahun, aku udah set out buku apa yang ingin aku baca. Oke. Nah, jadi ketika aku sedang membaca buku, kemudian di tengah-tengah membaca aku terpikirkan ide baru atau bahkan penasaran dengan sesuatu yang baru, ya udah buku itu aku tutup, kemudian aku pindah ke buku berikutnya. Dan begitu seterusnya. Oke. Nah, disclaimer terlebih dahulu. Kenapa aku melakukannya adalah karena motivasi membacaku adalah sebenarnya curiosity. Jadi rasa penasaran ini yang membuat aku ingin belajar. Jadi garis besarnya adalah aku membaca itu untuk belajar, mencari informasi, mencari pengetahuan, dan semacamnya. Sehingga selayaknya orang belajar, agar hasil belajarnya itu bisa optimal, maksimal, dan sesuai dengan harapan, ya aku perlu menggunakan metode belajar yang sesuai. Nah, aku tidak sedang mengatakan membaca satu buku selesai kemudian pindah ke buku berikutnya itu adalah cara yang salah, tidak sama sekali. Yaitu for some people it works, gitu kan. Tapi menurutku cara seperti itu is not what I need. Oke. Jadi kasusnya seperti ini. Ketika aku sedang membaca buku ini katakan, kemudian aku membaca. Nah, ketika sedang membaca, seringkali aku ngerasa penasaran dengan salah satu topik atau frase atau bahkan informasi yang ada di buku ini gitu. Nah, biasanya kalau kita fokus terhadap menyelesaikan satu buku dulu kemudian pindah ke buku lain adalah ya kita melewatkan rasa penasaran itu, kita melewatkan informasi yang mestinya bisa kita raih nih atau bisa kita peroleh gitu loh. Informasi baru maksudnya. Tapi gara-gara kita fokus selesai satu buku, kemudian baru pindah ya, penasaran itu tidak lagi ada gitu loh. Atau bahkan lupa gitu loh. Ketika selesai, tadi penasaran apa ya, kok lupa gitu. Jadi aku sebenarnya tidak ingin melewatkan penasaran itu, karena menurutku itu privilege buat aku ya. Aku sering kali penasaran terhadap sesuatu, ya udah aku cari tahu, dan aku belajar dari situ. Dan ya aku embrace dengan itu. Makanya aku perlu metode yang tepat. Dan menurutku apa yang udah aku sampaikan tadi dalam artian satu periode waktu aku membaca banyak buku, itu works for me. It works, literally works. Nah, metode seperti itu atau ya metode belajar ya konteksnya. Itu disebutnya adalah interleaving. Oke, metode belajar interleaving. Di mana metode belajar interleaving ini sebenarnya adalah metode mencampur adukan beberapa topik atau beberapa hal tatkala kita belajar. Katakan, contohnya adalah mungkin kita ingin belajar bahasa Inggris. Oke. Jadi metode interleaving adalah ya kita tidak belajar pertama speaking terlebih dahulu, selesai kita bisa mahir, baru pindah ke kita belajar reading atau writing, selesai mahir, kemudian kita pindah. Tidak seperti itu. Interleaving adalah ketika ingin belajar bahasa Inggris dan mahir dalam bahasa Inggris, ya mungkin kita set out pertama dalam artian hari pertama kita belajar speaking, kemudian besoknya kita belajar reading, kemudian pindah lagi esok harinya belajar listening, pindah hari belajar writing, balik lagi ke speaking, random semacam itu. Randomnya tidak random banget,
dalam artian ada pola-polanya. Ini dulu pindah gitu. Atau bahkan tidak, hitungan hari, hitungan jam. Oke, 2 jam pertama kita fokus listening, kemudian ada jeda sedikit, mungkin 1 jam, kemudian di 2 jam berikutnya kita fokus speaking. Itu adalah interleaving. Jadi mencampur adukan beberapa komponen belajar dalam satu periode waktu. Ya memang terkesan merepotkan, otak juga akan pusing, tapi luar biasanya adalah otak kita itu emang didesain menangkap masalah. Oke, jadi keuntungan menggunakan interleaving method seperti ini adalah di awal mungkin susah ya, tapi keuntungannya adalah otak kita alhasil bisa mencerna, bisa menangkap konsep-konsep dari proses pembelajaran kita. Tadi misalnya listening dulu. Otak kita bekerja tuh mencari konsep-konsep atau pola-pola yang ada di listening. Kemudian konsep-konsep yang sudah ditemukan tadi digunakan untuk ke konsep speaking, begitu seterusnya. Jadi konsep speaking, gimana otak kita mencerna, kemudian digunakanlah tatkala belajar sesuatu yang lain, mungkin reading atau bahkan writing. Atau bahkan sesuatu yang memang berbeda dunia, dalam artian ketika belajar bahasa, kemudian bisa ditransfer itu ke belajar matematika, fisika, dan semacamnya. Jadi konsep-konsep dari pembelajaran tertentu dipindahkan ke konsep pembelajaran yang lain, yang literally berbeda. Nah, otak kita itu pada dasarnya bisa seperti itu. Tapi memang harus distimulus. Stimulusnya adalah dengan metode interleaving ini. Ya, jadi menurutku metode ini works banget buat aku, dan terbukti ketika aku belajar, ya ini bisa meningkatkan retensiku dalam belajar. Aku cenderung bisa mengingat apa yang sudah aku pelajari atau sedang aku baca, gitu. Nah, sebenarnya metode ini ada sainsnya, atau dalam artian sudah ada penelitiannya. Sedikit aku ceritakan penelitiannya, penggunaan metode interleaving ini. Jadi pada studi ada peneliti kurang lebih 2 peneliti ya, itu melakukan metode interleaving, menguji coba metode interleaving. Jadi ada 2 kelompok, kelompok siswa ya, ada kelompok A dan kelompok B, katakan seperti itu. Kelompok A itu treatmentnya adalah dia belajar menggunakan pola yang udah terstruktur, dalam artian minggu pertama ini belajar matematika ya, karena nanti ada tesnya, dan tesnya itu matematika. Minggu pertama belajar tentang katakan perhitungan ya. Minggu kedua tentang pembagian, minggu berikutnya tentang perkalian dan semacamnya. Jadi udah berurutan per minggunya. Kemudian kelompok B itu ditreatment menggunakan interleaving. Hari pertama pembagian, hari berikutnya perkalian, hari ketiga adalah pembagian dan seterusnya. Di treatment selama beberapa bulan, dan untuk pengujiannya atau uji cobanya adalah diberikan soal matematika, dan ternyata dari 2 kelompok siswa ini yang mengerjakan tes yang sama, ditemukan hasil yang berbeda, di mana kelompok B yang menggunakan metode interleaving itu memiliki hasil belajar atau hasil tes yang jauh lebih tinggi ketimbang kelompok A. Artinya di sini bahwasanya metode interleaving itu membantu seseorang atau bahkan sekelompok orang, meskipun polanya seperti acak, tapi bisa meningkatkan hasil belajar yang cukup tinggi gitu loh. Retensinya atau siswa itu bisa mudah mengingat pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya, dan kemudian diterapkan atau diimplementasikan ketika mengerjakan soal matematika tersebut. Jadi ini kurang lebih alasan kenapa ketika aku udah tahu metode itu, aku udah langsung switch dengan cara ini ketika aku membaca buku. Karena harapannya adalah ketika aku membaca begitu banyak topik ya, buku tentang filsafat mungkin, kemudian tentang Islam, kemudian tentang sains, bahkan juga novel, apalagi ya, tentang pendidikan, sastra dan semacamnya gitu kan. Harapannya adalah aku bisa menangkap beberapa konsep. Mungkin aku tidak bisa menangkap secara keseluruhan pengetahuan yang ada dalam semua buku tersebut, tapi at least konsep-konsep dasarnya aku pahami gitu.
Kemudian aku gunakan semua konsep itu untuk membantuku dalam ya beraktivitas, solving problem in my daily activity or daily life. Ketika aku kesusahan dalam melakukan apa gitu kan, konsep-konsep itu bisa aku terapkan dalam menyelesaikan masalah. Jadi pada akhirnya atau ujungnya adalah ini bisa membantuku untuk meningkatkan problem solving skill. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga ini menginspirasi. Catatan pentingnya adalah ketika kalian membaca sesuatu dan diniatkan untuk belajar, gunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Bukan berarti metode yang aku sampaikan dalam metode yang sangat ampuh atau terbaik, tidak. Tapi lagi-lagi ini dikembalikan kepada setiap individunya. Itu aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.